Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa pelanggaran kita, serta memohon pengampunan darinya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang di hadirat Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa segala keterbatasan kami, membawa segala kelemahan kami, pelanggaran kami, dosa kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, dan seringkali kami jatuh dalam kedagingan kami, seringkali kami meninggalkan Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Seringkali kami lalai dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Semua yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami bawa di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Tindakan kami, perbuatan kami yang tidak benar, kami bawa di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan kami menyadari siapa diri kami Bapa. Oleh karenanya kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan ada dan nyata bagi kami. Kuasa darah Tuhan Yesus yang Engkau curahkan di atas kayu salib itu boleh menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Terpuji, termuliakanlah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari Efesus pasal 2 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
petunjuk hidup baru. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji hormat dan juga syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu di kesempatan di minggu pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama sekalipun di tengah-tengah ataupun melalui ibadah secara online. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian dan juga pengagungan yang kami kumandangkan di hadapan Tuhan dari awal ibadah tadi, ini boleh menjadi satu dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan dan juga yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di kesempatan pada saat ini kami akan bersama-sama untuk membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan juga penyertaan Tuhan boleh menolong kami di dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya apa yang kami baca, yang kami dengar, ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Mari ya Tuhan berbicara kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama untuk jemaat lansia yang selama ini selalu setia mengikuti ibadah online yang dibuat ini, kiranya Opa Oma dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian selalu ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat selalu di tengah situasi yang sangat sulit, serba terbatas dan yang tidak mengenakan ini.
Doa saya kiranya kita semua selalu ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semua ya, Bapak yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, di kesempatan saat ini, khususnya untuk seluruh jemaat Pos Asem, ya seperti yang kita ketahui, oleh karena situasi yang tidak kita duga-duga, di mana ada anggota jemaat kita yang sakit, mengalami terkena atau terdampak pandemi ini, sehingga untuk sementara ini tidak bisa kita beribadah secara offline, tatap muka di gereja seperti biasanya. Jadi kita harus beribadah secara online lagi untuk beberapa waktu ini. Sedih memang rasanya ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi kiranya sekalipun demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tetap bisa sabar dan tetap bersemangat untuk beribadah di hari Minggu ini, yaitu dengan mengikuti rekaman yang telah disediakan melalui video YouTube ini. Doa kita bersama kiranya situasi dan keadaan seperti ini bisa segera kembali normal lagi seperti biasanya, sehingga kita semua bisa kembali beribadah di gereja lagi seperti yang lalu-lalu, baik untuk jemaat Asem maupun juga untuk jemaat lansia. Kita terus berdoa supaya situasi ini segera cepat lebih membaik. Amin ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kiranya memberi kita semua perlindungan dan kekuatan untuk melewati setiap situasi ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini saya mengajak kita untuk kembali fokus saja kepada firman Tuhan yang akan kita dengar di minggu ini. Minggu ini pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi perenungan kita bersama-sama adalah terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, yaitu surat 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silahkan mengikuti dan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Judul perikop firman Tuhan ini adalah tentang persembahan berhala. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada Allah yang disebut Allah. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku, Paulus, untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi.
supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Puji Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kiranya setiap kita yang memperhatikan firman Tuhan ini dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan yang kita mau bahas dan renungkan bersama di minggu ini adalah tentang jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Pertama-tama tentang tema ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu batu sandungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa batu sandungan itu artinya adalah sesuatu yang menjadi rintangan atau sesuatu yang mendatangkan kesukaran dan sebagainya. Itu arti batu sandungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi batu sandungan itu artinya adalah sesuatu yang menjadi rintangan atau sesuatu yang mendatangkan kesukaran dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat apa arti batu sandungan itu menurut konsep Alkitab. Istilah batu sandungan dalam bahasa Ibrani biblikal itu adalah berasal dari kata miksol, ya. Dalam Septuaginta artinya dalam Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis ke dalam bahasa Yunani, kata miksol ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani koine menjadi kata skandalon. Skandalon. Sebuah kata yang hanya muncul dalam kesusastraan Helenistik. Yang jika diterjemahkan, arti dari kata ini intinya adalah menjegal lawan atau menyebabkan kejatuhan moral. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 140 ayat 9, batu sandungan ini artinya adalah segala hal yang berujung pada dosa. Jadi intinya sekali lagi, arti dari batu sandungan ini menurut konsep Alkitab adalah batu sandungan itu sendiri adalah sebuah kiasan atau sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Wow. Batu sandungan artinya adalah sebuah kiasan atau sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Inilah arti atau inilah konsep batu sandungan itu menurut Alkitab. Karena itulah Paulus berkata dalam bacaan kita di minggu ini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9, ayat 12 sampai ayat 13 tadi yang sudah dibacakan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, kata Paulus, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin diajarkan oleh bagian firman Tuhan ini kepada kita? Intinya adalah sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lagi hanya mencari atau memikirkan kesenangan diri kita sendiri saja. Ya, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lagi hanya mencari atau memikirkan kesenangan diri kita sendiri saja. Dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua dikatakan di sana, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Begitu juga di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Di situ firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, yaitu hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Melainkan yang seharusnya kita lakukan adalah kita seharusnya menggunakan hidup kita yang baru ini adalah untuk melayani sesama kita." Yaitu di sini firman Tuhan berkata, "Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih,
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa melihat ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11 juga berkata demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kembali ke konteks bacaan kita di awal tadi, Bapak Ibu. Janganlah hanya karena masalah makanan hidup kita malah menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui bagian firman Tuhan di minggu ini kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing. Janganlah kiranya kehidupan kita sampai menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Jangan sampai keberadaan kita sebagai orang Kristen malah menjadi penghalang dan rintangan bagi orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan, atau menjadi pengacau bagi orang luar untuk mau percaya kepada firman Tuhan. Bukannya lewat kehidupan kita orang makin memuliakan dan semakin dibawa mendekat kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya, karena kehidupan kita orang malah menjauh dan meninggalkan Tuhan. Itu artinya hidup kita sudah menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Apakah karena itu karena masalah makanankah, masalah tutur kata kitakah, sikap perbuatan kitakah, cara berpakaian kitakah, cara kita menggunakan harta milik kitakah? Sekali lagi, janganlah kita biarkan semuanya itu menyebabkan jadi batu sandungan bagi sesama kita, yaitu melalui kehidupan kita orang malah menjadi tersandung. Jadi jika itu terjadi Bapak Ibu, itu sama artinya kita sudah berdosa terhadap Kristus. Ini kata firman Tuhan. Kita harusnya menjadi surat Kristus yang terbuka, atau Alkitab yang terbuka bagi dunia yang ada di sekitar kita, di mana seharusnya melalui kehidupan kita orang-orang yang tadinya belum atau tidak pernah mendengar ajaran tentang Kristus, belum mengenal tentang Kristus, malah bisa secara jelas melihatnya lewat perilaku dan kehidupan kita. Itu seharusnya yang menjadi kehidupan kita, sehingga seperti nas pembimbing kita di minggu ini dan petunjuk baru bagi kita, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 dan ayat 21, di situ firman Tuhan berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang berdosa. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sehingga kita boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan di minggu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kami boleh baca di minggu ini di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kami dan juga mengajarkan kami untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tidak hanya menggunakan kebebasan kami hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami dipanggil oleh Tuhan untuk mengisi ataupun juga menghidupi kemerdekaan kami ataupun juga keselamatan kami di dalam Tuhan adalah untuk melayani sesama. Sehingga perilaku hidup kami, apapun juga yang kami buat, kami harus benar-benar memperhatikan itu dampaknya bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Apakah kehidupan kami ini menjadi berkat atau malah menjadi batu sandungan? Dalam konteks kehidupan jemaat yang ada di Korintus ini ya Tuhan, dalam hal makanan, kalau itu membuat menjadi batu sandungan, membuat saudara-saudara kami yang lemah imannya jatuh, biarlah hal yang seperti itu yang sudah disampaikan oleh Paulus ini boleh menjadi perhatian kami. Bukan hanya masalah makanan. Kalau masalah makanan menjadi batu sandungan, kami harus menghindari hal itu. Tetapi juga dalam hal perkataan. Kalau perkataan kami menjadi batu sandungan, kalau tingkah laku kami menjadi batu sandungan, kalau cara berpakaian kami, cara hidup kami, cara bersikap kami, dan juga sikap hidup kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami memohon ampun ya Tuhan. Biarlah kami boleh peka dan boleh meninggalkan sikap hidup yang demikian. Tetapi ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami ini boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, Alkitab yang terbuka, sehingga melalui kehidupan kami orang justru diberkati, orang justru boleh semakin tertarik dan semakin dibawa, semakin dikuatkan imannya, semakin diteguhkan imannya, dan boleh dibawa kepada kebenaran. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami pegang dan mengisi hati dan juga kehidupan kami dan teraplikasi di dalam perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui hidup kami, mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di kesempatan pada saat ini, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apalagi ya Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah situasi kondisi pandemi virus corona ini yang menghalangi kami untuk bisa beribadah secara tatap muka dengan bebas seperti biasa. Tuhan, saat ini ya Tuhan, jemaat ASEM harus kembali beribadah di rumah oleh karena situasi yang tidak kami duga, yang menghalangi kami. Ada jemaat yang sakit, terpapar virus corona sekalipun tanpa gejala. Kami sebagai gereja yang bertanggung jawab untuk ikut memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini harus akhirnya beribadah secara online di rumah kami. Oleh karena itu kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, memohon damai sejahtera, sukacita dan juga kesabaran yang daripada Tuhan
di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi keluarga atau jemaat Tuhan yang reaktif ataupun juga terindikasi adanya virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan yang kiranya melindungi, Tuhan yang kiranya menjaga, menjauhkan saudara-saudara kami ini dari dampak yang tidak diinginkan oleh karena virus corona ini. Kami mohon Tuhan yang kiranya melindungi, menjaga, dan juga menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini ya Tuhan. Terima kasih. Yang lain yang juga mungkin sedang sakit oleh mengalami kelemahan tubuh yang di usia senja seperti saudara-saudara yang sudah lansia, Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi saudara-saudara kami sekalian. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati gereja kami di tengah-tengah situasi ini bisa tetap melayani dengan baik, memenuhi, mendukung setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Apakah dampak secara kesehatan, dampak secara ekonomi, ataupun juga dari sisi psikologi, Tuhan yang kiranya memberikan penghiburan dan juga kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah situasi ini juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk situasi dunia saat ini. Kami terus memohon anugerah dan juga belas kasihan Tuhan. Doa kami untuk pemerintah yang mencanangkan program vaksin untuk memerangi virus corona ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati. Biarlah program ataupun juga proses vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik sehingga terbentuk satu masyarakat yang memiliki imunitas yang baik sehingga virus corona ini bisa ditekan dan bahkan bisa berhenti. Ini doa kami Bapa, Tuhan yang kiranya menolong dan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan yang kiranya tetap menolong kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, menjaga protokol yang ada, melindungi kami, dan menolong kami untuk tetap berpikir positif, tetap kreatif, tetap melakukan apa yang menjadi tugas kami. Biarlah semua hanya untuk hormat dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Nats persembahan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami memberikan persembahan sedikit sebagian dari begitu banyak Tuhan melimpahkan berkat Tuhan bagi kami. Tapi kami mau memberikannya dengan penuh ucapan syukur. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, melaluinya dapat digunakan untuk hormat dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan, melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat kami beribadah. Dan sisa yang ada pada diri kami, tolong kami untuk kami dapat mengelolanya dengan bijaksana, dan biarlah semuanya itu juga boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami pada hari ini Tuhan, baik itu persembahan syukur kami maupun persembahan persepuluhan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.